Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Asyari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like video saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel saya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru mengetahui channel saya kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe untuk mendukung channel saya supaya lebih berkembang lagi ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan video saya kali ini, silahkan siapkan yang pertama adalah kopi. Biar kenapa? Nah, supaya pikiran kita lebih jernih dalam membahas tentang perpajakan. Nah, sekarang kita seruput dulu kopinya. Nah, selain kopi, teman-teman juga bisa menyiapkan camilan untuk belajar. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan di tahun 2024 itu akan ada pembaruan aplikasi ataupun sistem di DJP yang dinamakan PSIAP. Nah, apa itu PSIAP? Ayo kita mulai. Nah, reformasi perpajakan yang akan diperbarui di tahun 2024 yaitu PSIAP. Nah, untuk pertama itu kita harus mengenal dulu PSIAP itu apa. Nah, PSIAP itu adalah pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. PSIAP merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS. COTS itu Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan berbasis data perpajakan sehingga sistem perpajakan itu menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Untuk PSIAP itu sendiri ada beberapa manfaat yang kita peroleh nanti ke depannya. Manfaat PSIAP itu sendiri di dunia perpajakan antara lain adalah yang pertama, semua layanan perpajakan terintegrasi dalam satu aplikasi. Kemudian yang kedua, lebih berkualitas dan efisien sehingga meminimalisir biaya. Kemudian yang ketiga, dapat mengakses data secara real time. Dan yang keempat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir, mengimbangi perkembangan dunia dalam dunia digital yang semakin pesat. Nah, untuk PSIAP itu sendiri rencananya akan ada 21 perubahan yang akan diterapkan. Namun untuk tahun 2024 ini ada 5 saja terlebih dahulu yang akan dikembangkan oleh DJP. Nah, itu yang akan dilakukan perubahan, yaitu yang pertama tentang registrasi, kemudian yang kedua pembayaran, yang ketiga penyampaian atau pelaporan, kemudian yang keempat adalah layanan perpajakan, kemudian yang terakhir adalah tax account management. Untuk registrasi itu sendiri, baru registrasi dalam aplikasi PSIAP itu antara lain yang pertama adalah pemadaman NIK dengan NPWP. Nah, sekarang kita kan sudah diwajibkan oleh DJP agar melakukan pemadaman NIK dengan NPWP supaya nanti dalam PSIAP ini sudah diterapkan ke depannya tidak ada kendala dalam dunia perpajakan. Kemudian yang kedua, pendaftaran NPWP dapat dilakukan di KPP mana saja. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan di mana saja itu maksudnya kita berdomisili di beberapa kota ataupun di luar kota seluruh Indonesia kita bisa membuat NPWP, tetapi KPP-nya sesuai dengan alamat KTP yang terdaftar. Kemudian yang ketiga adalah validasi dilakukan oleh pihak ketiga dan integrasi dengan beberapa dinas. Kemudian yang keempat, NPWP cabang akan ditiadakan ataupun dihapus dan akan diganti dengan NITKU. Kemudian yang kelima adalah tersedia fitur login tatap muka. Jadi apabila kita lupa password akun DJP atau akun yang di PSIAP ini, nanti untuk reset passwordnya kita menggunakan login tatap muka ataupun mengidentifikasi wajah. Kemudian yang keenam adalah sistem akses akan dilakukan dalam satu aplikasi. Kalau sekarang kan sistem aplikasinya ada banyak. Yang pertama ada DJP online, terus kemudian ada web faktur, kemudian ada Innova,
Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya dalam metode pembayaran. Nah, dalam metode pembayaran sebelumnya pembayaran kita menggunakan e-billing. E-billing itu sendiri kita diharuskan membuat secara mandiri di menu DJP Online. Nah, setelah penerapan PSIA, pembayaran akan tergenerate oleh sistem sehingga lebih efektif dan efisien. Karena ketika kode billing terbayarkan, akan otomatis SPT juga akan dilaporkan dan deposit pajak juga akan dikembalikan secara tunai ataupun top up. Nah, di sini untuk deposit pajak itu juga nanti bisa itu nanti akan disediakan oleh DJP. Kita ada sistem uang elektronik seperti ada yang sekarang ada Dana, OVO dan lain sebagainya. Dan nanti DJP juga akan mempunyai e-money. Selanjutnya adalah pelaporan SPT. Untuk pelaporan SPT sebelumnya menggunakan e-filing dan PPN itu menggunakan WP Faktur. Serta pelaporan SPT tahunan orang pribadi menggunakan beberapa formulir yaitu SS, S, dan 170. Nah, setelah penerapan PSIAP ini, pelaporan SPT akan dilakukan melalui satu pintu dan SPT hanya ada satu jenis. Ada satu jenis itu untuk formulir SS dan S itu diadakan. Nah, selanjutnya adalah layanan perpajakan. Nah, untuk layanan perpajakan seluruh data wajib pajak dapat diakses di akun wajib pajak pada menu dokumen sehingga bisa melihat dan mengunduh secara mandiri. Contohnya permohonan pemindah bukuan. Sekarang kan sudah mulai jalan untuk pemindah bukuan. Kalau dulu pemindah bukuan itu dilakukan ke kantor pajak untuk pemindah bukuan apabila ada kesalahan pembayaran. Nah, kalau sekarang kan sudah bisa kita lakukan secara mandiri di DJP Online. Nah, selanjutnya adalah Take Account Management atau TAM. Take Account Management itu sendiri adalah setiap wajib pajak akan mendapatkan akun dengan nama Take Payer Portal atau TP Portal. TP Portal inilah yang nantinya akan menampilkan seluruh data wajib pajak karena semua akan terdokumentasi dengan rapi dan dapat diakses kapan saja oleh wajib pajak. Selain itu, tanda tangan basah akan digantikan dengan tanda tangan digital yang diakui keabsahannya. Nah, jadi untuk Take Portal ini itu adalah pengganti dari aplikasi DJP Online dan WP Faktur dan lain sebagainya. Nanti untuk layarnya jadi satu aplikasi. Nah, demikian penjelasan dari saya. Dan bagi yang suka dengan video saya kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih, bye-bye.